Bayangkan, seorang gadis cantik dari negeri salju Rusia yang awalnya tak kenal Islam sama sekali, tiba-tiba menangis bahagia sambil mengucapkan syahadat. Tepat di depan calon suaminya, seorang pemuda Indonesia. Apa yang membuat hatinya berubah total? Kisah cinta dan hidayah ini bikin jutaan orang terharu. Tonton sampai habis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anastasia Petrova melangkah keluar dari taksi di depan hotel kecil di kota Bali. Panas matahari siang menyengat kulitnya yang putih, membuatnya langsung mencari topi lebar dari tas ranselnya. Ia baru saja tiba dari penerbangan panjang dari Moskow, Rusia, dan tubuhnya masih terasa lelah karena jet lag. Di usia 27 tahun, sebagai desainer grafis freelance, Anastasia memutuskan liburan ini untuk kabur dari rutinitas dingin di kota asalnya. Musim dingin di sana selalu membuatnya merasa terkurung, apalagi dengan tekanan dari keluarga yang ingin ia segera menikah dengan pria Rusia yang layak. Ia butuh udara segar, pantai, dan sedikit petualangan. Hotelnya sederhana, tapi dekat dengan pantai. Setelah check-in dan mandi cepat, Anastasia memakai bikini biru muda di bawah kaos longgar dan celana pendek. Ia ambil peta dari meja resepsionis dan berjalan menuju pantai Kuta yang terkenal itu. Suara ombak sudah terdengar dari kejauhan, campur dengan herek pikak turis dan pedagang kaki lima. Anastasia tersenyum kecil. Ini pertama kalinya ia ke Asia Tenggara dan segalanya terasa baru. Ia berhenti di sebuah warung kecil untuk beli es kelapa muda. "One coconut, please," katanya dalam bahasa Inggris ke penjualnya, yang langsung menyodorkan minuman segar itu dengan senyum ramah. Pantai Kuta ramai sekali. Ada surfer yang sedang naik ombak, anak-anak bermain pasir, dan pasangan yang berfoto selfie. Anastasia mencari spot yang agak sepi, meletakkan handuknya di pasir, dan mulai mengoleskan sunscreen. Ia duduk sambil memandang laut, pikirannya melayang ke masalah di rumah. Ayahnya, seorang insinyur pensiunan, selalu bilang ia terlalu mandiri. Ibunya, guru sekolah, ingin cucu secepatnya. Tapi Anastasia belum siap. Ia ingin hidup bebas dulu, mencari inspirasi untuk desainnya. Bali sepertinya tempat yang tepat untuk itu. Tak lama, ia bangun dan berjalan ke air. Ombak kecil menyapa kakinya. Dingin tapi menyegarkan. Anastasia mulai berjalan menyusuri pantai, mengumpulkan kerang kecil untuk koleksi. Tiba-tiba, saat ia membungkuk untuk ambil kerang yang bagus, seseorang berlari dari belakang dan menabraknya. Anastasia tersandung, hampir jatuh ke air. "Aduh!" serunya dalam bahasa Rusia, tapi cepat beralih ke Inggris. "Watch out." Tangan kuat menangkap lengannya tepat waktu. Maaf sekali, kamu baik-baik saja?" Suara pria itu terdengar panik. Anastasia menoleh dan melihat seorang pemuda Indonesia berwajah tampan, berambut hitam pendek, dan senyum yang lebar. Matanya coklat hangat, dan tubuhnya atletis, sepertinya sering olahraga. Ia memakai kaos oblong hitam dan celana pendek pantai dengan tas kecil di punggung. "Iya, aku baik-baik saja." "Kamu lari kemana sih?" tanya Anastasia sambil tertawa kecil, melepaskan tangannya. Pemuda itu menggaruk kepalanya. "Aku lagi kejar bola voli teman-teman. Mereka main di sana. Namaku Ahmad Pratama. Kamu dari mana?" "Turis." "Ya, Anastasia Petrova dari Rusia, baru tiba kemarin malam," jawabnya sambil membersihkan pasir dari tangannya. "Rusia? Wah, jauh sekali. Selamat datang di Bali. Biar aku ganti rugi. Yuk ikut main voli sama kami. Atau minimal aku traktir makan siang," kata Ahmad dengan nada santai, tapi matanya penuh ketulusan. Anastasia ragu sejenak. Ia bukan tipe yang mudah berteman dengan orang asing, apalagi di negara baru. Tapi ada sesuatu di senyum Ahmad yang membuatnya nyaman. "Oke,
Tapi aku nggak jago voli, katanya akhirnya. Mereka berjalan ke kelompok teman Ahmad. Ada 4 orang lagi. 2 cowok dan 2 cewek. Semua sekitar usia 20-an akhir. Mereka dari Yogyakarta. Sedang liburan backpacking murah. Ini Anastasia, dari Rusia. Aku nabrak dia tadi. Cerita Ahmad sambil tertawa. Teman-temannya ramah sekali. Salah satu cewek, namanya Rina, langsung ajak ngobrol. Kamu cantik banget, kulitmu putih, kayak salju. Di Rusia, dingin ya? Di sini, panasnya ampun-ampunan. Permainan voli dimulai. Anastasia ikut, meski sering gagal pukul bola. Setiap kali ia salah, Ahmad selalu bilang, "Gak apa-apa, latihan aja." Suasana penuh tawa. Setelah 1 jam, mereka istirahat. Ahmad ajak Anastasia ke warung makan pinggir pantai. Mereka pesan sate lilit dan nasi goreng seafood. Duduk di meja kayu sederhana, angin laut bertiup sepoi. "Kamu kerja apa di Rusia?" tanya Ahmad sambil makan. "Desainer, grafis, bikin logo, poster, buat perusahaan." "Kamu?" "Aku guru SD di Yogyakarta. Suka ajar anak-anak. Meski gajinya pas-pasan, liburan ini aku hemat banget. Naik bus dari Jawa ke Bali," jawab Ahmad. Anastasia kagum. Di Rusia, orang seperti Ahmad mungkin dianggap biasa. Tapi ia suka kesederhanaannya. Mereka ngobrol panjang tentang makanan favorit, film yang disuka, sampai mimpi masa depan. Ahmad cerita tentang keluarganya yang sederhana. Ayahnya petani, ibunya jualan di pasar. Ia muslim taat, salat 5 waktu, dan suka baca buku tentang sejarah Islam. Anastasia dari keluarga Ortodoks Kristen, tapi ia jarang ke gereja. "Aku percaya Tuhan, tapi nggak terlalu religius," katanya. Matahari mulai condong ke barat. Teman-teman Ahmad pamit duluan. Tinggal mereka berdua. "Mau lihat sunset bareng?" ajak Ahmad. Anastasia mengangguk. Mereka duduk di pasir, memandang langit yang berubah warna oranye. "Ini indah sekali," gumam Anastasia. "Iya, Bali punya banyak keajaiban. Kamu harus coba ke tempat lain, seperti Ubud atau Gunung Agung," saran Ahmad. Malam itu, setelah tukar nomor telepon, Anastasia pulang ke hotel dengan hati ringan. Ia tak menyangka hari pertama di Bali sudah bertemu orang seperti Ahmad. Di kamar, ia chat Ahmad. "Terima kasih hari ini. Seru banget." Balasan cepat. "Sama-sama. Besok kalau mau, aku ajak keliling Kuta naik motor." Anastasia tersenyum. Liburan ini mulai terasa spesial. Keesokan harinya, Ahmad datang jemput dengan motor sewaan. Ia bawa helm ekstra untuk Anastasia. Mereka keliling Kuta, ke pasar seni, beli souvenir, dan makan di restoran halal kecil. Ahmad jelasin banyak hal tentang budaya Bali, campur Hindu dan Islam di sana. Anastasia suka cara Ahmad bicara. Tenang, tapi penuh pengetahuan. Di siang hari, mereka ke pantai lagi. Kali ini, Ahmad ajar Anastasia naik papan selancar dasar. "Pegang tanganku dulu," katanya saat ombak datang. Anastasia jatuh beberapa kali, tapi tertawa lepas. "Kamu guru yang sabar ya," katanya. "Sabar itu kunci hidup," jawab Ahmad sambil tersenyum. Sore itu, mereka duduk di kafe pinggir pantai. Anastasia cerita tentang hidupnya di Moskow, dinginnya musim dingin, kereta metro yang ramai, dan kesepian di apartemen kecil. "Kadang, aku merasa hilang arah. Kerja terus, tapi nggak bahagia benar." Ahmad mendengar dengan serius. "Di sini, kami percaya rezeki dari Allah. Jalani aja yang terbaik. Sisanya, serahkan ke Dia." Anastasia penasaran. "Kamu sering bilang Allah. Kamu religius banget ya?" "Iya, Islam bagian dari hidupku. Salat bikin hati tenang." "Kamu pernah coba belajar agama lain?" "Enggak sih. Di rumah kami Kristen Ortodoks, tapi aku nggak aktif. Mungkin
Suatu hari, aku coba baca tentang Islam. Percakapan itu membuat Anastasia berpikir, Ahmad bukan tipe cowok yang genit, tapi tulus. Ia suka itu. Hari-hari berikutnya, mereka habiskan bersama. Ahmad ajak ke Seminyak, lihat butik-butik mewah, dan ke Tanah Lot saat sunset. Di sana, di depan pura kuno, Anastasia foto bareng Ahmad. Ini momen terbaik liburanku, katanya. Ahmad tersenyum. Aku juga senang ketemu kamu, kayak teman lama. Tapi di balik senang itu, Anastasia mulai sadar liburannya sebentar lagi habis. Ia harus pulang ke Rusia dalam seminggu. Hati kecilnya tak mau pisah dari Ahmad. Malam sebelum terakhir, mereka makan malam di restoran seafood. Besok aku harus packing, kata Anastasia pelan. Ahmad diam sejenak. Kita bisa jaga hubungan jarak jauh. Video call setiap hari. Aku janji. Aku janji. Anastasia mengangguk, tapi matanya berkaca. Aku takut ini cuma mimpi liburan. Bukan, ini nyata. Aku serius sama kamu, kata Ahmad sambil pegang tangannya. Malam itu, di pantai bawah bulan purnama, mereka berpelukan pertama kali. Anastasia merasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di pikirannya, ada bayang-bayang keluarga di Rusia yang pasti tak setuju. Pagi terakhir, Ahmad antar ke bandara. Jaga diri. Ya, aku tunggu kabar, katanya sambil peluk erat di pesawat. Anastasia menangis diam-diam. Pertemuan tak terduga ini mengubah segalanya. Ia tak tahu, ini awal dari perjalanan panjang penuh konflik dan hidayah. Di Yogyakarta, Ahmad kembali ke rutinitas mengajar. Setiap malam, ia salat dan doa agar Anastasia baik-baik. Ia tahu, jarak ribuan kilometer bukan hal mudah. Apalagi beda agama dan budaya. Tapi ia yakin, kalau jodoh Allah akan satukan. Anastasia tiba di Moskow. Udara dingin menyambut. Ia buka laptop, lihat foto-foto bareng Ahmad. Aku kangen sudah, chatnya. Balasan, aku juga. Mari kita coba. Begitulah awal cerita mereka. Dari pantai Kuta yang ramai, lahir benih cinta yang akan diuji waktu dan keyakinan. Anastasia duduk di apartemen kecilnya di Moskow, menatap layar laptop yang menunjukkan foto-foto dari Bali. Sudah 2 minggu sejak ia pulang, tapi rasanya baru kemarin ia berpelukan dengan Ahmad di Bandara Ngurah Rai. Udara di luar jendela apartemennya dingin menusuk. Salju tipis mulai turun lagi. Moskow kembali ke rutinitasnya yang abu-abu. Kerja dari rumah, belanja di supermarket dekat, dan makan malam sendirian. Ponselnya bergetar. Pesan dari Ahmad. Pagi, Nastia. Sudah sarapan? Di sini baru subuh. Habis shalat. Anastasia tersenyum. Mereka sudah sepakat video call setiap hari. Pagi waktu Indonesia berarti malam di Rusia. Ia balas cepat. Belum. Lagi buat kopi? Kangen nasi gorengmu. Malam itu, seperti biasa, mereka video call panjang. Ahmad muncul di layar. Lagi duduk di teras rumah kontrakannya di Yogyakarta. Latar belakangnya gelap, hanya lampu kecil dan suara jangkrik. Hari ini ngajar kelas 4, anak-anak ribut banget. Satu anak nangis karena pensilnya hilang. Cerita Ahmad sambil tertawa. Anastasia cerita tentang proyek desainnya untuk klien baru. Perusahaan kosmetik Rusia. Mereka minta warna pastel. Aku ingat pantai Kuta waktu sunset. Jadi inspirasinya dari situ, katanya. Mereka ngobrol hampir 2 jam. Sampai Anastasia menguap. Tidur ya. Besok kerja lagi, kata Ahmad lembut. Hubungan jarak jauh mereka berjalan lancar di bulan pertama. Setiap hari ada pesan, foto, dan video call. Ahmad kirim foto masjid dekat rumahnya. Anak-anak muridnya yang lagi belajar mengaji. Bahkan video singkat azan maghrib dari rooftop. Anastasia mulai terbiasa mendengar kata-kata seperti Insya Allah, Alhamdulillah, dan Masya Allah
Dari mulut Ahmad, suatu malam, Anastasia penasaran. "Mas, kamu salat itu gimana sih caranya? Aku pernah lihat di YouTube, tapi bingung." Ahmad tersenyum lebar. "Mau aku ajarin? Besok aku kirim video step by step ya." Keesokan harinya, Ahmad kirim video panjang. Dia sendiri yang rekam, jelasin gerakan syalat dari takbir sampai salam. Pakai bahasa Inggris campur Indonesia sederhana. Anastasia tonton berulang-ulang. Bukan karena mau salat, tapi karena ingin paham dunia Ahmad lebih dalam. Perlahan, Anastasia mulai searching sendiri di Google. Ia ketik Islam for Beginners dan nemu situs berbahasa Inggris. Ia baca tentang 5 rukun Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran. Awalnya cuma rasa ingin tahu biasa, tapi semakin dibaca, semakin ia merasa ada yang menarik. Ayat tentang rahmat Allah membuat hatinya hangat. Ia simpan semua itu sendiri, belum cerita ke Ahmad. Di bulan ketiga, Anastasia akhirnya cerita ke ibunya lewat telepon. "Mama, aku lagi pacaran sama orang Indonesia, namanya Ahmad. Dia baik banget." Ibunya, Elena, awalnya senang, anaknya punya pacar. "Bagus dong, kapan ajak ke rumah?" Tapi saat Anastasia bilang Ahmad Muslim, suasana berubah. "Muslim? Nastia, kamu serius? Mereka beda banget sama kita. Agamanya ketat, ceweknya pakai jilbab segala. Papa pasti marah." "Anastasia, coba jelasin." "Dia nggak maksa aku apa-apa, Ma. Dia bilang aku boleh tetap seperti aku." Tapi Elena tak mau dengar. "Keluarga kita ortodoks dari dulu. Kakekmu pastor loh. Kalau kamu lanjut, nanti anak cucumu gimana?" Telepon itu berakhir dengan ibunya menangis dan Anastasia kesal. Malam harinya, Anastasia cerita ke Ahmad via video call. Matanya merah karena menangis. "Mama gak setuju. Dia bilang beda agama susah." Ahmad diam lama, wajahnya serius. "Aku tahu ini bakal jadi masalah, tapi aku gak mau maksa kamu masuk Islam. Kalau kamu gak mau, aku tetap sayang kamu apa adanya. Kita cari jalan lain." Kata-kata Ahmad justru membuat Anastasia tambah sayang. Cowok Rusia yang pernah dekat sama dia dulu selalu minta ini itu. Tapi Ahmad beda. Ia sabar, gak pernah marah, selalu bilang, "Serahkan ke Allah." Anastasia mulai baca lebih dalam lagi tentang Islam. Ia beli buku Al-Quran terjemahan bahasa Rusia secara online. Sembunyi-sembunyi di rak buku apartemennya. Konflik keluarga semakin parah saat Anastasia cerita ke ayahnya, Victor. Mereka ketemu di rumah orang tua akhir pekan. Victor, pria tegas berusia 60 tahun, langsung marah besar. Pria Muslim. "Nastia, kamu gila. Mereka poligami. Ceweknya gak bebas. Aku larang kamu lanjut." Ia bahkan ancam gak kasih warisan kalau Anastasia bandel. Elena nangis di samping, bilang Anastasia egois. Anastasia pulang ke apartemen dengan hati hancur. Ia video call Ahmad malam itu juga, nangis sesenggukan. "Papa bilang dia gak mau kenal aku lagi kalau aku pacaran sama kamu." "Ahmad, coba tenangkan. Nastia, dengar aku. Aku gak mau kamu putus sama keluargamu gara-gara aku. Kalau perlu, kita putus aja." Anastasia kaget. "Enggak, aku gak mau putus. Aku sayang kamu." Mereka diam lama di video call. Akhirnya Ahmad bilang pelan, "Aku bakal doain kamu selalu. Apapun yang terjadi, aku di sini." Anastasia tutup call dengan hati campur aduk. Ia buka Al-Quran terjemahannya, baca ayat tentang sabar dan ujian. Entah kenapa, air matanya berhenti. Ia merasa tenang. Bulan-bulan berikutnya, hubungan mereka tetap jalan, meski penuh tekanan. Keluarga Anastasia semakin menjauh. Ibunya jarang telepon. Ayahnya sama sekali gak hubungi. Anastasia kerja lebih keras untuk lupa, tapi malam selalu kangen Ahmad. Mereka tetap video call,
Tapi topik agama semakin sering muncul. Ahmad cerita tentang keluarganya di desa dekat Yogyakarta, ibunya yang jualan gorengan, ayahnya yang petani. Mereka nerima Ahmad pacaran sama bule, asal serius. Suatu hari, Anastasia dapat proyek besar dari klien internasional. Ia harus ke Singapura 2 minggu untuk meeting. Ia bilang ke Ahmad. Dan Ahmad senang banget. Dekat loh. Cuma 2 jam pesawat dari sini. Mungkin aku bisa jemput kamu. Tapi Anastasia ragu. Kalau ketemu lagi, aku takut tambah susah pisah. Akhirnya mereka sepakat, Ahmad akan terbang ke Singapura di akhir pekan kedua. Anastasia excited sekaligus takut. Mereka ketemu di Bandara Changi. Saat Anastasia lihat Ahmad keluar dari gate, ia langsung lari peluk. Mas, aku kangen banget. Ahmad peluk erat. Aku juga. Sayang, 2 hari mereka habiskan di Singapura. Jalan di Gardens by the Bay, makan di Hawker Center, naik Singapore Flyer. Ahmad salat di masjid kecil dekat hotel. Anastasia tunggu di luar sambil baca buku. Malam terakhir, mereka duduk di tepi Marina Bay Sands. Nastia, aku serius mau nikah sama kamu, tapi aku gak bisa kalau kamu gak masuk Islam. Itu prinsipku, kata Ahmad, pelan tapi tegas. Anastasia diam. Ia sudah tahu ini bakal datang. Aku lagi belajar, Mas. Aku baca Al-Quran setiap malam, tapi aku butuh waktu. Ahmad pegang tangannya. Aku tunggu berapapun. Nggak ada paksaan. Pisah di bandara lagi terasa lebih berat. Anastasia nangis di pesawat pulang ke Moskow. Ia sadar pilihannya cuma 2. Kehilangan Ahmad atau kehilangan keluarga. Atau mungkin ada jalan ketiga. Kembali di Moskow, Anastasia semakin sering baca Al-Quran sendirian. Ia mulai coba puasa Senin Kamis diam-diam. Meski susah, karena dingin. Ia ikut forum online mu'alaf Rusia, baca cerita orang-orang yang sama seperti dia. Hatinya semakin mantap, tapi takutnya juga semakin besar. Suatu malam, ibunya telepon tiba-tiba. Nastia, papa sakit, masuk rumah sakit. Dia bilang, ingin ketemu kamu. Anastasia panik. Ia langsung ke rumah sakit. Victor terbaring lemah karena serangan jantung ringan. Saat Anastasia masuk kamar, ayahnya buka mata. Nastia, jangan lanjut sama pria itu. Papa takut kehilangan kamu selamanya. Anastasia pegang tangan ayahnya, nangis. Papa, aku sayang keluarga, tapi aku juga sayang Ahmad. Victor diam, lalu bilang pelan, kalau itu pilihanmu, Papa nggak bisa paksa. Itu pertama kalinya ayahnya nggak marah. Malam itu, Anastasia video call Ahmad lagi. Mas, aku mau ke Indonesia lagi. Kali ini lebih lama. Aku mau belajar langsung di sana. Ahmad kaget, tapi senang. Serius? Kapan? Bulan depan. Aku ambil cuti 3 bulan. Anastasia sudah putuskan. Ia akan cari jawaban di tempat semua ini bermula. Indonesia. Di Yogyakarta, Ahmad cerita ke ibunya. Ibunya, seorang janda sederhana, hanya bilang kalau dia serius, bawa ke rumah. Kita lihat hatinya. Ahmad tersenyum. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Tapi ia yakin Allah punya rencana indah. Anastasia packing koper besar. Ia masukkan Al-Quran terjemahannya, beberapa baju panjang yang baru dibeli, dan hati yang penuh harapan sekaligus takut. Pesawat ke Jakarta berangkat malam itu. Di dalam pesawat, ia buka jendela. Lihat lampu kota Moskow semakin mengecil. Ia tahu, kali ini ia nggak cuma liburan. Ia sedang mencari rumah baru untuk hatinya. Anastasia turun dari pesawat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dengan koper besar dan tas ransel yang lebih berat dari biasanya. Udara panas lembab langsung menyambutnya. Beda jauh dengan dingin Moskow yang ia tinggalkan 2 hari lalu. Ia pakai kaos lengan panjang,
dan celana jeans panjang. Sengaja pilih baju yang lebih sopan karena sudah baca banyak tentang budaya Indonesia. Di area kedatangan, ia langsung lihat Ahmad berdiri di depan pagar pembatas, memegang kertas bertuliskan Nastia dengan spidol hitam besar. Senyum Ahmad lebar sekali saat mata mereka bertemu. Anastasia lari kecil ke arahnya, langsung peluk erat tanpa peduli orang-orang di sekitar. "Mas, akhirnya aku sampai," katanya dengan suara bergetar. Ahmad peluk balik. Tangannya mengusap punggung Anastasia lembut. "Selamat datang di Jogja, sayang. Kamu capek ya? Pesawatnya lama." Mereka naik taksi ke rumah kontrakan Ahmad di pinggiran kota, dekat kampus. Rumahnya sederhana. 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur mini, dan kamar mandi dalam. Anastasia lihat sekeliling, tersenyum. "Lebih kecil dari apartemenku di Moskow, tapi lebih hangat rasanya." Ahmad tertawa. "Hangat karena ada kamu sekarang." Malam pertama, Ahmad masak nasi goreng spesial dengan telur mata sapi dan kerupuk. Mereka makan di lantai, pakai tikar anyaman, sambil nonton TV yang cuma ada channel lokal. Anastasia cerita tentang penerbangan dan bagaimana ia bohong ke keluarganya. Bilang cuma liburan biasa ke Asia lagi. Mama masih marah, tapi papa sudah agak lunak setelah sakit kemarin. Ahmad mendengar serius. "Jangan bohong terus-terusan, nanti mereka tahu sendiri. Yang penting kamu di sini sekarang." Setelah makan, Ahmad salat Isya. Anastasia duduk di sofa sambil amati. Ia sudah hafal gerakannya dari video, tapi lihat langsung terasa beda. Setelah salam, Ahmad duduk di sebelahnya. "Mau coba baca Al-Quran bareng? Aku punya terjemahan bahasa Inggris." Anastasia mengangguk. Mereka baca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ahmad baca Arabnya pelan. Anastasia ikut baca terjemahan. Entah kenapa, dadanya bergetar saat dengar lantunan Ahmad. Ia nggak bilang apa-apa, cuma pegang tangan Ahmad erat. Hari-hari berikutnya, Anastasia mulai ikut rutinitas Ahmad pagi-pagi. Ahmad bangun subuh, salat, lalu sarapan roti bakar sama teh manis. Anastasia ikut bangun. Meski belum sholat, ia duduk di dapur sambil minum teh. Ahmad berangkat ngajar ke SD negeri dekat rumah. Anastasia kerja remote dari rumah pakai laptop. Siang hari, saat Ahmad pulang, mereka makan siang bareng, kadang masak sendiri, kadang beli di warung. Suatu hari, Ahmad ajak Anastasia ke masjid besar dekat Malioboro. "Kamu boleh masuk, tapi pakai baju yang nutup aurat ya." Anastasia sudah siap. Ia pakai rok panjang dan blus lengan panjang, plus shawl yang dililit seperti hijab sementara. Di masjid, ia duduk di bagian wanita, amati jamaah salat zuhur. Suara imam baca ayat Al-Quran membuat bulu kuduknya merinding. Setelah salat, seorang ibu-ibu tua mendekat, senyum ramah. "Kamu dari mana, nak?" "Turis," Anastasia jawab dalam bahasa Inggris campur Indonesia yang masih kaku. Ibu itu ajak ngobrol, cerita tentang Islam yang damai. Anastasia pulang dengan hati penuh pertanyaan. Malamnya, ia buka laptop dan cari kajian online. Ia nemu channel YouTube Ustadz Muda yang jelasin Islam pakai bahasa sederhana. Ia tonton berjam-jam, catat poin-poin penting di buku kecil. Ahmad lihat, cuma tersenyum. "Pelan-pelan aja, jangan buru-buru." Minggu kedua, Anastasia mulai coba puasa sunnah Senin Kamis. Ia bangun sahur bareng Ahmad, makan nasi sama telur dadar. Siang hari lapar banget, tapi ia tahan. Saat maghrib, Ahmad buka dengan kurma dan air putih. Anastasia ikut. "Rasanya beda ya, makan setelah lapar lama," katanya. Ahmad angguk, "Itu salah satu hikmah puasa. Biar kita ingat orang yang susah." Anastasia semakin dalam belajar. Ia beli buku-buku Islam di toko buku Gramedia, biografi Nabi Muhammad, cara salat lengkap, dan buku tentang mu'alaf. Ia baca sendirian di kamar saat Ahmad ngajar. Kadang
Ia nangis sendiri, baca cerita Nabi yang sabar menghadapi cobaan. Ia mulai bandingkan dengan hidupnya sendiri, cobaan keluarga, jarak jauh. Semua terasa kecil dibanding perjuangan Nabi. Suatu sore, Ahmad pulang bawa tamu. Ibunya sendiri, Bu Siti, yang datang dari desa naik bus. Wanita paruh baya berjilbab sederhana itu langsung peluk Anastasia. "Ini Nastia yang sering diceritain Mas Ahmad ya? Cantik sekali." Anastasia grogi tapi senang. Bu Siti masak gudeg spesial malam itu. Mereka makan bareng sambil ngobrol. Bu Siti tanya banyak tentang Rusia. Anastasia jawab sebisanya. Sebelum pulang, Bu Siti pegang tangan Anastasia. "Kalau kamu serius sama anakku, pelajari agama kami baik-baik. Nggak ada paksaan. Tapi kalau sudah mantap, kami sambut kamu seperti anak sendiri." Kata-kata itu membuat Anastasia terharu. Malam itu, ia nangis di pelukan Ahmad. "Aku takut, Mas. Kalau aku masuk Islam, keluargaku bener-bener gak mau kenal aku lagi." Ahmad usap air matanya. "Keluarga sejati gak akan tinggalkan kita gara-gara keyakinan. Tapi kalau mereka marah, aku yang akan jadi keluargamu." Anastasia semakin sering ke masjid kecil dekat rumah. Ia ikut pengajian wanita setiap Selasa malam. Di sana ia kenal Mbak Rina, teman Ahmad waktu di Bali yang sudah menikah. Mbak Rina ajarin Anastasia wudhu dan gerakan salat dasar. "Kamu gak perlu malu salah. Semua orang pernah belajar," kata Mbak Rina. 1 bulan berlalu, Anastasia sudah bisa salat sendiri meski masih pelan dan sering lupa bacaan. Ia pakai mukena pinjaman dari Mbak Rina. Ahmad lihat, matanya berkaca-koka, tapi gak bilang apa-apa. Ia cuma peluk Anastasia setelah salat. "Aku bangga sama kamu." Tapi di balik kemajuan itu, masalah dari Rusia mulai datang lagi. Ibunya telepon tiba-tiba, suaranya dingin. "Nastia, kapan pulang? Papa semakin sering sakit." Dia bilang, "Kangen kamu." Anastasia cerita jujur. Ia lagi di Indonesia, belajar banyak hal. Elena langsung marah. "Belajar apa? Apa? Masuk agama mereka? Nastia, kamu gila. Pulang sekarang, atau kami anggap kamu bukan anak kami lagi." Telepon itu membuat Anastasia down berhari-hari. Ia kurang makan, sering diam di kamar. Ahmad coba hibur, ajak jalan ke pantai Parangtritis. Tapi Anastasia cuma duduk di pasir sambil tatap laut. "Aku takut kehilangan mereka, Mas. Tapi aku juga sudah merasa Islam ini benar." Ahmad pegang bahunya. "Keputusan ada di kamu. Aku gak akan tinggalkan kamu apapun pilihanmu." Tapi di hati Ahmad, ia doa setiap salat agar Anastasia diberi kekuatan. Malam itu, Anastasia bermimpi aneh. Ia lihat cahaya putih lembut di tengah kegelapan. Ada suara lembut bilang kembali. Ia bangun tengah malam, duduk di sajadah, nangis sendirian. Ia buka Al-Quran, baca surat Ar-Rahman sampai habis. Setelah itu, hatinya tenang. Ia sadar, ia sudah semakin dekat dengan keputusan besar. Keesokan harinya, Anastasia bilang ke Ahmad, "Aku mau syahadat, Mas. Tapi aku mau lakukannya di hari spesial tepat sebelum kita nikah." Ahmad kaget, lalu peluk Anastasia erat. "Serius? Alhamdulillah, aku tunggu kapanpun kamu siap." Anastasia tersenyum, meski air mata masih mengalir. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi ia sudah melangkah jauh dari gadis Moskow yang dulu hanya cari liburan. Kini ia sedang mencari jalan pulang yang sebenarnya ke pelukan iman yang mulai terasa seperti rumah. Di luar Yogyakarta, hujan deras malam itu. Anastasia duduk di teras, dengar suara air jatuh di atap seng. Ahmad duduk di sebelahnya, pegang tangannya. Mereka diam, tapi hati mereka sama-sama penuh harapan. Anastasia Petrova melangkah keluar dari taksi di depan hotel kecil di Kuta, Bali. Panas matahari siang menyengat kulitnya yang putih, membuatnya langsung mencari topi lebar dari tas ranselnya. Ia baru saja tiba
Dari penerbangan panjang dari Moskow, Rusia, dan tubuhnya masih terasa lelah karena jet lag. Di usia 27 tahun, sebagai desainer grafis freelance, Anastasia memutuskan liburan ini untuk kabur dari rutinitas dingin di kota asalnya. Musim dingin di sana selalu membuatnya merasa terkurung, apalagi dengan tekanan dari keluarga yang ingin ia segera menikah dengan pria Rusia yang layak. Ia butuh udara segar, pantai, dan sedikit petualangan. Hotelnya sederhana, tapi dekat dengan pantai. Setelah check-in dan mandi cepat, Anastasia memakai bikini biru muda di bawah kaos longgar dan celana pendek. Ia ambil peta dari meja resepsionis dan berjalan menuju pantai Kuta yang terkenal itu. Suara ombak sudah terdengar dari kejauhan, campur dengan hiruk-pikuk turis dan pedagang kaki lima. Anastasia tersenyum kecil. Ini pertama kalinya ia ke Asia Tenggara, dan segalanya terasa baru. Ia berhenti di sebuah warung kecil untuk beli es kelapa muda. "One coconut, please," katanya dalam bahasa Inggris ke penjualnya, yang langsung menyodorkan minuman segar itu dengan senyum ramah. Pantai Kuta ramai sekali. Ada surfer yang sedang naik ombak, anak-anak bermain pasir, dan pasangan yang berfoto selfie. Anastasia mencari spot yang agak sepi, meletakkan handuknya di pasir, dan mulai mengoleskan sunscreen. Ia duduk sambil memandang laut. Pikirannya melayang ke masalah di rumah. Ayahnya, seorang insinyur pensiunan, selalu bilang ia terlalu mandiri. Ibunya, guru sekolah, ingin cucu secepatnya. Tapi Anastasia belum siap. Ia ingin hidup bebas dulu, mencari inspirasi untuk desainnya. Bali sepertinya tempat yang tepat untuk itu. Tak lama, ia bangun dan berjalan ke air. Ombak kecil menyapa kakinya. Dingin, tapi menyegarkan. Anastasia mulai berjalan menyusuri pantai, mengumpulkan kerang kecil untuk koleksi. Tiba-tiba, saat ia membungkuk untuk ambil kerang yang bagus, seseorang berlari dari belakang dan menabraknya. Anastasia tersandung, hampir jatuh ke air. "Aduh," serunya dalam bahasa Rusia, tapi cepat beralih ke Inggris. "Watch out." Tangan kuat menangkap lengannya tepat waktu. Maaf sekali, kamu baik-baik saja?" Suara pria itu terdengar panik. Anastasia menoleh dan melihat seorang pemuda Indonesia berwajah tampan, berambut hitam pendek, dan senyum yang lebar. Matanya coklat hangat, dan tubuhnya atletis, sepertinya sering olahraga. Ia memakai kaos oblong hitam dan celana pendek pantai, dengan tas kecil di punggung. "Iya, aku baik-baik saja. Kamu lari kemana sih?" tanya Anastasia sambil tertawa kecil. Melepaskan tangannya, pemuda itu menggaruk kepalanya. "Aku lagi kejar bola voli teman-teman. Mereka main di sana. Namaku Ahmad Pratama." "Kamu dari mana?" "Turis." "Ya, turis ya." "Anastasia Petrova, dari Rusia. Baru tiba kemarin malam," jawabnya sambil membersihkan pasir dari tangannya. "Rusia? Wah, jauh sekali. Selamat datang di Bali. Biar aku ganti rugi. Yuk, ikut main voli sama kami. Atau minimal, aku traktir makan siang," kata Ahmad dengan nada santai, tapi matanya penuh ketulusan. Anastasia ragu sejenak. Ia bukan tipe yang mudah berteman dengan orang asing, apalagi di negara baru. Tapi ada sesuatu di senyum Ahmad yang membuatnya nyaman. "Oke, tapi aku nggak jago voli," katanya akhirnya. Mereka berjalan ke kelompok teman Ahmad. Ada 4 orang lagi, 2 cowok dan 2 cewek. Semua sekitar usia 20-an akhir. Mereka dari Yogyakarta, sedang liburan backpacking murah. "Ini Anastasia, dari Rusia. Aku nabrak dia tadi," cerita Ahmad sambil tertawa. Teman-temannya ramah sekali. Salah satu cewek, namanya Rina, langsung ajak ngobrol. "Kamu cantik banget, kulitmu putih kayak salju. Di Rusia dingin ya?" "Di sini panasnya ampun-ampunan." Permainan voli dimulai. Anastasia ikut, meski sering gagal pukul bola.
Setiap kali ia salah, Ahmad selalu bilang, "Nggak apa-apa, latihan aja." Suasana penuh tawa. Setelah 1 jam, mereka istirahat. Ahmad ajak Anastasia ke warung makan pinggir pantai. Mereka pesan sate lilit dan nasi goreng seafood. Duduk di meja kayu sederhana, angin laut bertiup sepoi. "Kamu kerja apa di Rusia?" tanya Ahmad sambil makan. "Desainer grafis, bikin logo, poster, buat perusahaan." "Kamu?" "Aku guru SD di Yogyakarta. Suka ajar anak-anak, meski gajinya pas-pasan. Liburan ini aku hemat banget, naik bus dari Jawa ke Bali," jawab Ahmad. Anastasia kagum. Di Rusia, orang seperti Ahmad mungkin dianggap biasa, tapi ia suka kesederhanaannya. Mereka ngobrol panjang tentang makanan favorit, film yang disuka, sampai mimpi masa depan. Ahmad cerita tentang keluarganya yang sederhana. Ayahnya petani, ibunya jualan di pasar, ia muslim taat, salat 5 waktu, dan suka baca buku tentang sejarah Islam. Anastasia dari keluarga Ortodoks Kristen, tapi ia jarang ke gereja. "Aku percaya Tuhan, tapi nggak terlalu religius," katanya. Matahari mulai condong ke barat. Teman-teman Ahmad pamit duluan. Tinggal mereka berdua. "Mau lihat sunset bareng?" ajak Ahmad. Anastasia mengangguk. Mereka duduk di pasir, memandang langit yang berubah warna oranye. "Ini indah sekali," gumam Anastasia. "Iya, Bali punya banyak keajaiban. Kamu harus coba ke tempat lain, seperti Ubud atau Gunung Agung," saran Ahmad. Malam itu, setelah tukar nomor telepon, Anastasia pulang ke hotel dengan hati ringan. Ia tak menyangka hari pertama di Bali sudah bertemu orang seperti Ahmad. Di kamar, ia chat Ahmad, "Terima kasih hari ini. Seru banget," balasan cepat. "Sama-sama. Besok kalau mau, aku ajak keliling Kuta naik motor." Anastasia tersenyum. Liburan ini mulai terasa spesial. Keesokan harinya, Ahmad datang jemput dengan motor sewaan. Ia bawa helm ekstra untuk Anastasia. Mereka keliling Kuta, ke pasar seni, beli souvenir, dan makan di restoran halal kecil. Ahmad jelasin banyak hal tentang budaya Bali, campur Hindu dan Islam di sana. Anastasia suka cara Ahmad bicara, tenang, tapi penuh pengetahuan. Di siang hari, mereka ke pantai lagi. Kali ini, Ahmad ajar Anastasia naik papan selancar dasar. "Pegang tanganku dulu," katanya saat ombak datang. Anastasia jatuh beberapa kali, tapi tertawa lepas. "Kamu guru yang sabar ya," katanya. "Sabar itu kunci hidup," jawab Ahmad sambil tersenyum. Sore itu, mereka duduk di kafe pinggir pantai. Anastasia cerita tentang hidupnya di Moskow, dinginnya musim dingin, kereta metro yang ramai, dan kesepian di apartemen kecil. "Kadang, aku merasa hilang arah, kerja terus, tapi nggak bahagia benar." Ahmad mendengar dengan serius. "Di sini, kami percaya rezeki dari Allah. Jalani aja yang terbaik, sisanya serahkan ke Dia." Anastasia penasaran. "Kamu sering bilang Allah. Kamu religius banget ya?" "Iya. Islam bagian dari hidupku. Salat bikin hati tenang." "Kamu pernah coba belajar agama lain?" "Enggak sih. Di rumah kami Kristen Ortodoks, tapi aku nggak aktif. Mungkin suatu hari aku coba baca tentang Islam." Percakapan itu membuat Anastasia berpikir, Ahmad bukan tipe cowok yang genit, tapi tulus. Ia suka itu. Hari-hari berikutnya, mereka habiskan bersama. Ahmad ajak ke Seminyak, lihat butik-butik mewah, dan ke Tanah Lot saat sunset. Di sana, di depan pura kuno, Anastasia foto bareng Ahmad. "Ini momen terbaik liburanku," katanya. Ahmad tersenyum. "Aku juga senang ketemu kamu. Kayak teman lama." Tapi di balik senang itu, Anastasia mulai sadar liburannya sebentar lagi habis.
Ia harus pulang ke Rusia dalam seminggu. Hati kecilnya tak mau pisah dari Ahmad. Malam sebelum terakhir, mereka makan malam di restoran seafood. "Besok aku harus packing," kata Anastasia pelan. Ahmad diam sejenak. "Kita bisa jaga hubungan jarak jauh, video call setiap hari." "Aku janji," Anastasia mengangguk. Tapi matanya berkaca. "Aku takut ini cuma mimpi liburan." "Bukan, ini nyata. Aku serius sama kamu," kata Ahmad sambil pegang tangannya. Malam itu, di pantai bawah bulan purnama, mereka berpelukan pertama kali. Anastasia merasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di pikirannya, ada bayang-bayang keluarga di Rusia yang pasti tak setuju. Pagi terakhir, Ahmad antar ke bandara. "Jaga diri." "Ya, aku tunggu kabar," katanya sambil peluk erat. Di pesawat, Anastasia menangis diam-diam. Pertemuan tak terduga ini mengubah segalanya. Ia tak tahu, ini awal dari perjalanan panjang penuh konflik dan hidayah. Di Yogyakarta, Ahmad kembali ke rutinitas mengajar. Setiap malam, ia salat dan doa agar Anastasia baik-baik. Ia tahu, jarak ribuan kilometer bukan hal mudah, apalagi beda agama dan budaya. Tapi ia yakin, kalau jodoh, Allah akan satukan. Anastasia tiba di Moskow. Udara dingin menyambut. Ia buka laptop, lihat foto-foto bareng Ahmad. "Aku kangen sudah," chatnya. Balasan, "Aku juga. Mari kita coba." Mari kita coba. Begitulah awal cerita mereka. Dari pantai Kuta yang ramai, lahir benih cinta yang akan diuji waktu dan keyakinan. Word count, approximately 15-20 word. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, langit Yogyakarta cerah dengan awan tipis. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga Kamboja dari halaman masjid kecil di pinggiran kota. Masjid Al-Hidayah sudah dihias sederhana. Karpet merah digelar di ruang utama. Beberapa pot bunga melati diletakkan di sudut. Dan lampu-lampu kecil digantung di langit-langit. Tamu tidak banyak, hanya sekitar 50 orang. Keluarga Ahmad, tetangga dekat, teman-teman sekolah Ahmad, dan beberapa saudara Bu Siti dari desa. Anastasia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mandi dengan air hangat, lalu pakai kebaya putih yang sudah dibeli minggu lalu. Kebaya itu lengan panjang, dipadukan dengan rok batik panjang, dan hijab segi 4 warna krem yang dililit rapi oleh Mbak Rina. Wajahnya diberi makeup tipis, bedak ringan, blush on merah muda, dan lipstick nude. Saat bercermin, Anastasia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Rambut pirangnya tertutup sempurna. Kulit putihnya kontras dengan warna hangat kain batik. "Aku cantik nggak, Mbak?" tanyanya grogi ke Mbak Rina. Mbak Rina tersenyum lebar. "Cantik banget." "Nastia, Mas Ahmad," pasti langsung klepek-klepek. Mereka tertawa kecil. Meski perut Anastasia mules karena tegang. Di ruang sebelah, Ahmad sudah siap dengan jas koko putih dan sarung motif parang. Wajahnya yang biasanya tenang, kini agak pucat. Ia bolak-balik cek jam tangan. Sesekali keluar melihat tamu yang mulai berdatangan. Bu Siti duduk di depan, sibuk sambut tetangga sambil sesekali usap air mata haru. "Anakku mau nikah." "Ya Allah," gumamnya pelan. Jam 9 pagi, Pak Imam Hashim tiba. Beliau langsung duduk di depan, buka buku catatan kecil untuk persiapan akad. Ahmad mendekat, bisik-bisik, "Pak, seperti yang kita rencanakan ya, syahadat dulu, baru akad." Pak Imam angguk sambil senyum. "Sudah siap semua, sabar ya." Nak, Anastasia dibawa masuk ke ruang wanita dulu. Dipisah tirai tipis dari ruang pria. Dari balik tirai, ia bisa lihat Ahmad duduk di saf depan. Punggungnya tegang. Jantung Anastasia berdegup kencang. Ia pegang tas kecil berisi KTP. Rusia
dan paspornya dokumen yang diperlukan untuk syahadat resmi. Pak Imam mulai membuka acara dengan doa pendek, lalu khotbah nikah singkat tentang tanggung jawab suami istri dalam Islam. Tamu diam mendengar, sesekali mengaminkan. Setelah khotbah selesai, Pak Imam menoleh ke arah Ahmad. Sebelum akad, ada satu hal spesial hari ini. Calon mempelai wanita ingin mengucapkan syahadat di hadapan kita semua. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang bisik-bisik kaget. Bu Siti langsung usap air mata lagi. Ahmad menoleh ke tirai. Matanya penuh harap. Tirainya dibuka pelan. Anastasia dibawa masuk oleh Mbak Rina dan satu saudara perempuan Ahmad. Ia berjalan pelan menuju depan. Duduk di sebelah kanan Pak Imam. Tepat berhadapan dengan Ahmad yang hanya berjarak 2 meter. Wajah Ahmad langsung memerah saat lihat Anastasia dengan kebaya dan hijab lengkap. Matanya berkokok-kokaka, tapi ia coba tahan. Pak Imam tersenyum lembut ke Anastasia. Nah Anastasia, kamu sudah siap? Anastasia angguk pelan. Suaranya hampir hilang. Siap, Pak. Pak Imam mulai memandu. Baik, ulangi setelah saya. Pelan-pelan saja. Pertama, asyhadu. Ia jeda. Beri waktu. Anastasia tarik napas dalam. Suaranya bergetar hebat. Tapi ia mulai. Asyhadu. Air mata sudah menggenang di matanya. Ia lihat Ahmad yang menatapnya tanpa berkedip. Tangannya gemetar di pangkuan. An la ilaha illallah. Suaranya pecah di kata terakhir. Air mata mengalir deras di pipinya. Beberapa tamu wanita mulai terisak pelan. Bu Siti sudah nangis torang-teranggen. Dipeluk tetangga sebelahnya. Pak Imam lanjut. Wa asyhadu. Anastasia usap air mata cepat. Coba kuatkan suara. Wa asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kata Rasulullah keluar dari mulutnya, Anastasia nggak tahan lagi. Ia tutup wajah dengan kedua tangan. Nangis bahagia yang nggak bisa dibendung. Bahunya gemetar, isakannya terdengar jelas di ruangan yang hening. Ahmad nggak sanggup lagi. Air matanya jatuh deras. Ia tutup mata sejenak, bibirnya bergetar. Ucap Alhamdulillah berulang-ulang tanpa suara. Pak Imam diam sebentar. Beri waktu. Lalu beliau angkat tangan. Allahu Akbar. Ruangan langsung bergema takbir dari semua tamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara pria dan wanita bercampur. Beberapa orang angkat tangan sambil usap air mata. Mbak Rina peluk Anastasia dari samping. Bisik, selamat ya Ukhti. Kamu sudah muslimah sekarang. Anastasia yang kini resmi bernama Aisyah Nur Petrova, sesuai yang sudah didaftarkan, masih nangis. Tapi senyumnya lebar di balik air mata. Ia buka mata, lihat Ahmad yang juga tersenyum sambil nangis. Mereka saling tatap lama, nggak perlu kata-kata. Pak Imam lanjut, sekarang kita lanjutkan akad nikah. Mas Ahmad, kamu siap? Ahmad cepat usap wajah, angguk tegas. Siap, Pak. Wali dari Anastasia adalah Pak Imam sendiri, karena ayah kandungnya jauh di Rusia. Mahar sudah disiapkan, 1 set alat salat lengkap, uang tunai secukupnya, dan cincin emas sederhana. Ahmad ucapkan ijab kabul dengan suara lantang, meski agak serak karena nangis tadi. Saya terima nikahnya Aisyah Nur Petrova binti Viktor Petrova dengan mas kawin tersebut tunai. Pak Imam pegang tangan Ahmad. Sah. Lagi-lagi ruangan bergema takbir. Ahmad langsung berdiri mendekat ke Aisyah, dan sesuai izin Pak Imam peluk istrinya di depan semua tamu. Pelukan itu erat sekali. Bahu mereka soma-sema bergetar. Aisyah bisik di telinga Ahmad, aku akhirnya pulang mas. Ahmad balas bisik. Suaranya pecah. Selamat datang di rumah kita sayang. Tamu berebut salam dan peluk pengantin. Bu Siti peluk Aisyah lama sekali.
bilang, "Mulai hari ini, kamu anak ibu juga." Aisyah nangis lagi di pelukan Bu Siti. Setelah akad, mereka pindah ke rumah Bu Siti di desa untuk walimah. Meja-meja panjang digelar di halaman, makanan sederhana, gudeg, ayam goreng, sambal goreng krecek, dan es buah. Tamu makan sambil ngobrol riang. Beberapa anak kecil lari-larian. Musik kasidah pelan mengalun dari speaker kecil. Sore harinya, saat tamu mulai pulang, Aisyah dan Ahmad duduk di teras rumah desa. Matahari mulai condong ke barat. Sawah hijau terbentang di depan mereka. Aisyah pegang tangan Ahmad erat. "Mas, aku gak nyangka bisa sebahagia ini. Padahal dulu aku takut banget." Ahmad usap cincin kawin di jari Aisyah. "Allah kasih kita jalan yang indah setelah ujian berat. Mama sama papa kamu, gimana kabarnya?" Aisyah diam sebentar. "Mama kirim pesan tadi pagi. Cuma tulis selamat menikah, Nak. Mama doain kamu bahagia. Gak ada apa-apa. Tapi setidaknya Mama gak marah lagi." Matanya berkaca lagi. Tapi kali ini senyumnya tetap ada. Malam itu mereka tidur di kamar Ahmad yang sudah dihias sederhana dengan kelambu putih dan bunga tabur. Sebelum tidur, mereka salat berjamaah berdua untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Aisyah masih agak lambat gerakannya, tapi Ahmad sabar tunggu. Setelah salam, Ahmad peluk Aisyah lagi. "Terima kasih ya, sudah pilih aku dan Islam." Aisyah balas peluk. "Terima kasih sudah sabar nunggu aku. Dari Pantai Kuta sampai hari ini, aku gak nyesel satu detik pun." Di luar, suara jangkrik malam desa terdengar nyaring. Bulan purnama menerangi halaman rumah kecil itu. Aisyah tidur dengan hati paling tenang yang pernah ia rasakan seumur hidup. Ia tahu perjalanan mereka baru saja mulai, tapi kali ini ia sudah punya rumah sejati. Beberapa bulan sudah berlalu sejak hari pernikahan itu. Aisyah dan Ahmad kini tinggal di rumah kecil yang mereka sewa di pinggiran Yogyakarta, tidak jauh dari sekolah tempat Ahmad mengajar. Rumahnya sederhana, 2 kamar tidur, ruang tamu yang jadi ruang keluarga, dapur kecil, dan halaman belakang yang ditanami cabai, tomat, dan kemangi oleh Aisyah. Setiap pagi, aroma nasi goreng atau bubur ayam buatan Aisyah mengisi rumah sebelum Ahmad berangkat kerja. Aisyah sudah semakin lancar salatnya. Ia ikut pengajian rutin di masjid setiap Kamis malam, dan kini jadi pembicara tetap di kelompok mu'alaf kecil yang diadakan. Mbak Rina, ia ceritakan pengalamannya dari Rusia ke Indonesia, dari tidak tahu apa-apa tentang Islam sampai akhirnya syahadat. Banyak pendatang baru yang terharu mendengar kisahnya, apalagi saat Aisyah tunjukkan foto-foto pernikahannya. Yang paling mengejutkan, semua orang adalah video syahadat dan akad nikah mereka yang tiba-tiba viral. Awalnya, Mbak Rina rekam pakai ponsel untuk kenang-kenangan keluarga. Tapi ada tamu yang diam-diam upload ke TikTok dengan caption bule Rusia cantik bersyahadat di depan calon suami. Nangis, bahagia semua. Dalam seminggu, video itu ditonton jutaan kali. Muncul di YouTube, Instagram Reels, sampai Facebook. Komentar membanjiri. Ada yang bilang Masya Allah, hidayah datang dari mana saja. Ada yang ini, bukti cinta sejati bisa ubah segalanya. Bahkan ada netizen Rusia yang komentar dalam bahasa Rusia, "Saya juga mulai penasaran sama Islam gara-gara video ini." Aisyah dan Ahmad awalnya kaget. Mereka nggak nyangka momen pribadi jadi viral. Tapi lama-lama mereka terima sebagai berkah. Banyak orang kirim pesan pribadi, minta nasihat. Ada yang tanya cara belajar Islam. Ada yang cerita lagi ragu-ragu masuk Islam. Aisyah balas satu persatu, meski kadang capek. Ahmad bilang, "Ini amanah baru kita, bantu orang lain seperti kita dulu dibantu." Aisyah juga mulai aktif ngajar bahasa Rusia dan Inggris di pesantren kecil dekat rumah. Ia ajar anak-anak santri
Dasar-dasar conversation. Sambil cerita tentang budaya Rusia, salju, boneka matrioska, borscht sup merah. Anak-anak suka banget. Sering minta Aisyah cerita lagi. Gaji dari ngajar itu nggak besar, tapi cukup buat Tembi tambah kebutuhan rumah. Ahmad tetap gaji guru SD. Mereka hidup sederhana, tapi cukup. Hubungan dengan keluarga di Rusia perlahan membaik. Awalnya Elena cuma kirim pesan singkat, foto makanan Rusia, tanya kabar cuaca di Jogja, atau kirim uang kecil buat beli baju baru. Victor masih diam, gak pernah balas chat Aisyah. Tapi suatu hari, Elena telepon video call. Wajahnya sudah lebih segar setelah terapi rutin. Nastia, Aisyah ya sekarang. Mama lihat video kamu di internet. Banyak orang Rusia komentar. Mama nangis sendirian di kamar. Cerita Elena pelan. Aisyah langsung berkaca-kaca. Mama, maaf ya dulu bikin mama sedih. Aku bahagia di sini. Elena angguk pelan. Mama mulai paham sekarang. Kamu kelihatan damai banget di video itu. Mama cuma minta suatu hari bawa cucu mama ke Rusia ya, biar mama peluk. Aisyah tersenyum lebar. Insya Allah ma, kami lagi usaha punya anak kok. Ahmad di sebelah cuma senyum malu-malu. Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang dari Victor. Elena kirim pesan. Papa akhirnya mau bicara. Video call malam itu, Victor muncul di layar. Wajahnya lebih tua, tapi matanya nggak dingin lagi. Aisyah, Papa minta maaf. Dulu Papa egois, takut kehilangan kamu. Tapi setelah lihat video kamu syahadat, Papa sadar, kamu sudah dewasa. Kamu pilih jalan sendiri, dan kelihatan bahagia. Papa bangga sama kamu, kata Victor dengan suara serak. Aisyah langsung nangis. Papa, aku juga minta maaf. Aku sayang Papa dan Mama selalu. Mereka ngobrol panjang malam itu. Victor cerita tentang kesehatan, tentang tetangga, bahkan tanya tentang masjid di Indonesia. Di akhir call, Victor bilang, suatu hari Papa mau ke sana. Lihat rumah kamu. Janji itu bikin Aisyah dan Ahmad semangat. Mereka mulai nabung untuk tiket keluarga ke Rusia nanti. Hidup mereka semakin terasa lengkap saat Aisyah hamil 4 bulan kemudian. Tes kehamilan positif pagi itu, Aisyah langsung lari ke Ahmad yang lagi sholat subuh. Mas, lihat ini. Ahmad buka mata. Lihat 2 garis merah di tes pack. Langsung peluk Aisyah erat sampai sajadahnya bergeser. Alhamdulillah, akhirnya, kata Ahmad berulang-ulang. Mereka langsung ke dokter kandungan sore harinya. USG pertama, dokter tunjuk titik kecil yang jantungnya sudah berdetak. Aisyah nangis lagi. Ahmad pegang tangannya erat sepanjang pemeriksaan. Kabar kehamilan langsung disebar ke Bu Siti dan keluarga di desa. Bu Siti datang bawa aleh-aleh, ayam kampung, telur asin, dan doa-doa panjang. Elena dan Victor juga dapat kabar lewat video call. Elena nangis bahagia. Victor cuma bilang bagus. Jaga kesehatan istri kamu ya, Ahmad. Itu pertama kalinya Victor panggil nama Ahmad langsung. Aisyah semakin rajin jaga makan dan istirahat. Ia masih ngajar di pesantren, tapi jamnya dikurangi. Ahmad bantu semua pekerjaan rumah, cuci piring, nyapu, bahkan belanja ke pasar. Malam-malam, mereka sering duduk di teras. Aisyah pegang perut yang mulai membuncit kecil. Ahmad cerita tentang rencana nama anak. Kalau cowok, mau nama Muhammad Ahmad gimana? Tanya Ahmad. Aisyah senyum. Boleh. Kalau cewek, aku mau tambah nama Rusia, Sofia atau Natalia. Biar ada campuran 2 budaya kita. Mereka sepakat nama cowok Muhammad Victor Ahmad, pakai nama tengah kakeknya dari Rusia. Kalau cewek, Aisyah Elena. 9 bulan kemudian, anak pertama mereka lahir di Rumah Sakit Umum Yogyakarta. Bayi laki-laki sehat, berat 3,5 kilo, kulit putih dengan rambut hitam tipis. Aisyah capek sekali setelah persalinan normal, tapi saat bayi diletakkan di dadanya,
ia langsung tersenyum lelah. Ahmad azan di telinga kanan bayi, iqamah di kiri. Sesuai sunnah. Muhammad Victor Ahmad, selamat datang di dunia, bisik Ahmad sambil nangis. Bu Siti, Mbak Rina, dan keluarga lain langsung datang ke rumah sakit, bawa makanan dan doa. Elena dan Victor video call dari Rusia, lihat cucu pertama mereka. Elena nangis lagi. Victor cuma bilang ganteng anaknya. Mirip kamu dulu, Nastia. Aisyah pulang dari rumah sakit. Rumah kecil mereka semakin ramai. Aisyah belajar jadi ibu baru, menyusui, ganti popok, tenangin tangis malam. Ahmad bantu semuanya. Bahkan cuti 2 minggu dari sekolah. Malam hari, saat bayi tidur, mereka sering duduk di teras lagi seperti dulu. Suatu malam, langit cerah, penuh bintang. Aisyah pegang tangan Ahmad. Kepala bersandar di bahunya. Mas, dulu aku datang ke Bali cuma mau liburan. Gak nyangka, akhirnya dapat semua ini. Kamu, Islam, keluarga baru, dan sekarang anak kita. Ahmad cium kening Aisyah pelan. Dari pantai Kuta yang ramai, sampai rumah kecil ini. Dari salju Moskow ke sawah hijau Jogja. Allah kasih kita cerita yang indah banget. Aisyah angguk, tatap bayi yang tidur nyenyak di ayunan samping mereka. Aku gak pernah nyesel pilih jalan ini. Ini rumahku yang sebenarnya. Mereka diam, menikmati angin malam, suara jangkrik, dan detak jantung kecil dari anak mereka. Semua ujian, air mata, jarak jauh, dan keraguan dulu terbayar sudah. Kini hanya ada damai, syukur, dan cinta yang semakin dalam setiap hari. Di Rusia, salju mulai turun lagi musim dingin itu. Tapi di hati Aisyah, hanya ada kehangatan-kehangatan rumah kecil di Yogyakarta. Pelukan Ahmad, dan masa depan cerah bersama keluarga kecil mereka. Cerita mereka berakhir di sini. Tapi hidup mereka baru saja benar-benar dimulai. Terima kasih ya, sudah setia nemenin perjalanan Aisyah dan Ahmad dari pantai Kuta yang ramai sampai ke rumah kecil penuh tawa anak di Yogyakarta. Dari air mata keraguan di tengah salju Moskow sampai senyum bahagia di bawah langit senja Jogja. Kisah mereka membuktikan satu hal, hidayah dan jodoh bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Asal kita berani melangkah dan percaya bahwa Allah punya rencana terbaik. Semoga cerita ini meninggalkan kehangatan di hati kalian, mengingatkan bahwa cinta sejati bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal kesabaran, pengorbanan, dan pulang ke jalan yang benar. Kalau kalian terharu, tersenyum, atau bahkan nangis, baca kisah ini. Yuk, share ke teman-teman, biar semakin banyak yang terinspirasi. Siapa tahu, ada yang lagi ragu-ragu di luar sana, butuh baca cerita seperti ini. Sekali lagi terima kasih sudah ikut sampai tamat. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.